Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jenis-jenis puisi akan mempresentasikan tentang analisa kami terhadap dua puisi. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Zahra. Nama saya Habibah Nur Ramadhani dari kelas 11 3. Dan saya namanya Imam Rahmatullah. Di sini saya akan bacain tentang puisi Negeri Korupsi oleh Dian Rizky. Tak kuasa hati bersanding dengan buruh tani, kian hari merintih inginkan negerinya kembali. Meminta haknya terpenuhi, tapi pemimpin hilangkan bait janji. Masih sudikah kau menetap di negeri ini? Sebuah negeri yang inginkan bebas korupsi, tapi digarap dengan setengah hati. Analisis puisinya, jenis puisinya kritik sosial karena isi puisinya mengkritik dan menyindir dengan bahasa yang tajam. Unsur intrinsiknya imaji, taktil, kalimat yang digunakan di dalam puisi ini dapat membuat pembacanya tersentuh. Rimanya sempurna karena akhir katanya menggunakan akhir kata i pada semua barisannya. Majasnya yang pertama hiperbola, yang kedua retoris, yang ketiga tipografi. Sekarang untuk unsur batin rasa, temanya adalah politik dan di sini rasanya ada kurang lebih ada 5. Yang pertama adalah kecemasan dan ketidakpuasan. Tak kuasa hati bersanding dengan buruh tani, dan kian hari merintih inginkan negerinya kembali. Penulis mengungkapkan ketidakpuasan dan kecemasan terhadap keadaan negara yang semakin memburuk akibat korupsi. Lalu kedua ada kekecewaan. Tapi pemimpin hilangkan bait janji. Menunjukkan kekecewaan penulis terhadap pemimpin yang tidak menepati janji-janji mereka. Ketiga ada pertanyaan retoris. Masih sudikah kau menetap di negeri ini? Menunjukkan kebingungan dan keputusasaan. Mempertanyakan apakah orang-orang masih mau tinggal di negara yang korupsi. Keempat, ada keinginan untuk perubahan. Sebuah negeri yang inginkan bebas korupsi. Mencerminkan harapan dan keinginan penulis untuk melihat perubahan yang signifikan menuju negeri yang bersih dari korupsi. Terakhir, ada ketidakpuasan terhadap usaha setengah hati, tapi digarap dengan setengah hati, menggambarkan rasa frustrasi penulis terhadap usaha yang tidak maksimal dalam memberantas korupsi. Dan di sini ada amanat. Pentingnya kejujuran dan integritas, tapi pemimpin hilangkan hakikat janji. Kesadaran akan situasi sosial dengan menggambarkan penderitaan buruh tani dan kondisi negara yang penuh korupsi. Penulis ingin menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial yang terjadi di sekitarnya. Yang ketiga, kebutuhan akan perubahan melalui pertanyaan retorasi, masih sudikah kau menetap di negeri ini? Dan kalimat sebuah negeri yang ingin bebas korupsi. Puisi ini mengajak membaca untuk merenungkan pentingnya perubahan dan memperjuangkan negara yang bersih dari korupsi. Yang keempat, kritik terhadap usaha setengah hati. Kalimat tapi digarap dengan setengah hati memberikan kritik terhadap usaha pemberantasan korupsi yang tidak maksimal. Amanat yang bisa diambil dari adalah bahwa yang usaha untuk memperbaiki negara harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan tidak setengah hati.
Tema siklus karena puisi ini berbicara tentang perubahan cuaca. Nada penuh harapan karena tidak peduli akan badai yang sedang bergemuruh. Sang penulis yakin bahwa cahaya akan datang. Sekian. Sekarang kami akan mempresentasikan analisa badai oleh Mareta Laili. Badai. Badai datang. Cahaya terang. Pergi. Cahaya datang, badai pergi. Badai pergi, cahaya bersinar terang. Badai datang, cahaya redup. Tapi cahaya akan bersinar kembali ketika badai pergi untuk selamanya. Nah, jenis dari puisi ini adalah puisi transparan, dikarenakan menggunakan kata-kata sehari-hari yang sederhana dan mudah dicerna. Lalu, untuk unsur intrinsiknya, ada imaji visual. Narasi dari puisi ini dapat menggambarkan suatu kondisi cuaca yang gelap dikarenakan badai dan terik dikarenakan cahaya mentari. Contoh, badai pergi, cahaya bersinar terang. Badai datang, cahaya redup. Lalu, ada imaji auditorial. Badai biasa dikenal dengan suara gemuruh dan hembusan angin, dan gemuruh guntur. Contohnya, badai datang. Tipografi prosa. Karena tidak mengandung unsur rima. Rima tak sempurna. Karena akhir kata di setiap bait berbeda-beda. Contohnya, datang, pergi, redup, kembali, selamanya. Majas hiperbola melebih-lebihkan kepergian dari badai. Contohnya, ketika badai pergi untuk selamanya. Majas personifikasi penjelasan tentang kondisi cuaca layaknya manusia. Contohnya, cahaya datang, badai pergi. Tema siklus karena puisi ini berbicara tentang perubahan cuaca. Nada penuh harapan karena tidak peduli akan badai yang sedang bergemuruh. Sang penulis yakin bahwa cahaya akan datang pada akhirnya dan menghilang pada selamanya. Amanat. Secara keseluruhan, puisi ini mengajarkan kita untuk melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih luas. Kita diajarkan untuk tidak menyerah pada kesulitan tetapi justru menjadikan setiap tantangan sebagai peluang. Untuk tumbuhan yang berkembang pesan utamanya adalah bahwa adalah badai pasti akan ada cahaya terang. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.